Halo Mas Bro, selamat datang lagi di channel saya Diandra Dwi Rahmana. Sekarang di part ketiga, seperti janji saya kemarin di part kedua, itu kita akan membahas kaki-kaki belakang dan juga nanti push-step sama itu si mudguard sama si undercowl. Karena kemarin kan seperti janji kemarin saya nggak membahas dan saya ikutkan ke part ketiga. Oke, sekarang kita langsung saja ke pembahasan utama kaki-kaki belakang. Pertama, saya akan membahas undercowl karena dia bagiannya di bawah dan depan ya. Undercowl ini saya menggunakan variasi R15. Jadi R15 itu kan bawaannya itu kan pendek. Jadi ada variasi yang dari depan sampai belakang, lebih belakang lagi dari standar samping. Jadi dia akhirnya lebih kokoh dan lebih panjang. Nah, untuk penyesuaiannya di Vixion itu kan basic mesinnya itu kan sebenarnya sama. Jadi tinggal bikin bracket aja kalau seumpama dari awal ya. Kalau nanti biasanya bisa ambil dari R15, cuma kan R15 itu kan ada bracket juga, ada yang masuk ke fairingnya. Dan akhirnya mau nggak mau si Vixion ini harus bikin bracket lagi. Ada 4 bagian, jadi 5. Kiri itu ada 2 dan sebelah kanan itu ada 3, belakang juga ada. Nah, untuk penyelesaiannya yang pasti untuk ke Vixion wajib melepas standar tengah karena dia natap ke bagian belakang yang lebih panjang itu. Dan yang ke selanjutnya bagian depan itu kan kalau semua variasi R15 itu kan dia berlubang. Berlubang ini kan dia ketutup sama fairing. Nah, karena saya menggunakan undercowl-nya doang kan akhirnya otomatis bagian depan kan kosong. Jadi di situ customnya itu harus ditutup seperti itu. Di bagian itu harus ditutup. Saya dibantu sama Mas Awage Naked Modification, ditutup lagi sama fiber, lalu didempul dan akhirnya seperti tertutup. Kalau seumpama di variasi-variasian kan nggak ada biasanya. Waktu saya menggunakan ini kan ya banyak juga yang ingin menggunakan. Akhirnya dia menggunakan tutupnya variasi cover engine yang bagian segitiganya doang sih ditutup. Tapi kurang rapi karena dia itu ada lubang-lubang karena nggak rapat. Nah, untuk yang kedua, saya menggunakan underbone Nui itu yang versi 1. Ini sebenarnya versi 1. Cuma saya menggunakan versi 1 versi 2. Karena ada temen itu yang nganggur gitu kan, akhirnya saya coba saya gabungkan. Jadi ini kalau nyaman enggaknya itu tergantung sama motor ya. Karena kan saya menggunakan stang jepit. Jadi stang jepit kan butuh posisi riding yang agak naik untuk itunya untuk pijakan kaki. Karena waktu saya dulu waktu pakai ori itu saya diledekin pakai kayak seperti naik GL Pro dulu seperti itu. Nah, untuk belakang kemarin kan di video part kedua saya videoin tuh bagaimana cara pemasangannya. Jadi bawaannya si Vixion itu kan dipotong, benar-benar dipotong sampai bulat, terus lalu dilas, benar-benar dilas di bagian kiri itu menggunakan plat 0,7 cm, jadi hampir 1 cm-an. Akhirnya tebal. Jadi jangan, biasanya kan ada teman-teman yang niru itu dibolongin, jadi plat rangka bulat itu dibor doang terus dibaut. Itu sebenarnya bahaya banget karena itu bisa rawan patah dan copot. Meskipun dilas loh ya, jadi lebih baik dari awal itu di plat tebal terus akhirnya dilas yang rapat banget. Ini saya menggunakan undercowl footstepnya Satria View, dia kan pendek. Dulu kenapa kok nggak pakai punya R15? R15 terlalu panjang. Jadi kesannya buritannya itu nungging itu sebenarnya juga karena ini, karena kecil akhirnya kan ruang space-nya si body sama
ban belakang itu kan lebih luas, jadi kelihatannya lebih nungging. Di situ akhirnya lebih bagus itu. Nah, ini bagian yang paling penting, itu namanya ini arm. Ini arm saya basicnya RD Racing Performa gitu ya. Itu kalau semua variasian itu namanya RD Racing Performa model R15. Nah, R15 tapi pendek gitu kan. Nah, ini saya dapatnya bekas. Kalau baru itu kan sekitar 1,1-an, 1,2 juta. Ini saya bekas dapat 500.000. Terus saya panjangin. Kenapa saya panjangin? Nah, saya velg belakangan 5,5 inch dan ban itu saya minimal 160. Nah, kenapa kok saya panjangin? Pertama karena kalau semua dipanjangin kan lebih mundur. Akhirnya si selangkangan arm ini kan lebih jauh. Jadi untuk ban lebih gede lagi lebih muat. Nah, gitu. Dan yang kedua, kenapa kok saya panjangin? Ban kan karena dia gede, itu kan nap gear si tempat gearnya itu kan lebih keluar. Ini saya nap gear lebih keluar 3 cm-an. Lebih panjang 3 cm-an, kan otomatis posisi si rantai ini kan miring. Nah, tipsnya biar nggak miring itu dipanjangin. Bener nggak lurus, cuma kan akhirnya derajat kemiringan rantai ini kan akhirnya berkurang. Nah, di situ juga. Dan yang ketiga itu arm ini sebenarnya terkenal keras. Jadi untuk shocknya itu kan dia akhirnya lebih tegak. Otomatis kalau original dipakai terus sama pakai ya, jadi nggak dirubah apapun, nggak dipanjangin, nggak diapain, itu keras banget. Nah, karena dipanjangin otomatis dia kan akhirnya jarak ayun kan lebih jauh dan otomatis dia lebih empuk. Nah, jadi ada 3 poin kenapa saya panjangin. Pertama, karena akhirnya bisa masuk 1580. Jadi ukuran ban belakangku 180. Nanti saya bahas lagi lebih detail. Yang kedua, karena bannya itu jauh dari selangkangan, itu sama ya. Terus si nap gear kan akhirnya kan lebih luas, lebih lebar. Otomatis rantai miring. Nah, miring itu diantisipasi dengan dipanjangin, akhirnya derajatnya lebih berkurang. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu karena biar lebih empuk. Karena akhirnya jarak ayunnya lebih empuk, lebih jauh di situ. Nah, banyak yang tanya-tanya, teman-teman tanya, Mas itu endurance emang? Nah, karena si RD Racing ini kan modelnya R15. Untuk memperkuat aura R15 itu saya menggunakan aksesoris R15, armnya si endurance. Jadi cover bawah itu, cover gear bawah, terus untuk cover rantai ini saya menggunakan All Fiction. Terus cover itu slabbornya itu saya menggunakan R15. Jadi semuanya hampir R15. Jadi kelihatan banget kalau R15, tapi cuma lebih panjang dan lebih kokoh. Kalau di bagian ini, bagian deket rantai itu, dia kan kalau semua punya R15 original, dia lebih kecil. Nah, kalau ini lebih kekar, lebih gede. Nah, yang selanjutnya, karena arm ini kan lebih panjang dan akhirnya kan lebih lebar. Saya menggunakan asnya Bison, itu paling panjang. Saya menggunakan as line itu nggak ada yang panjang. Jadi saya menggunakan as Bison. Alhamdulillah ini sempat sisa dikit. Dan saya kan menggunakan setelan rantai punyanya Fast Vickers ya itu. Jadi ada padoknya, ada jalu pedoknya itu masih sisa. Jadi kalau semua teman-teman mau bikin arm yang lebih panjang, lebih lebar, as bingung itu menggunakan as Bison. Itu lebih panjang dan diameternya sama. Terus saya menggunakan gear ukuran 15 dan belakang 50. Mas, nggak terlalu gede. Nggak, cuma karena saya menggunakan ratio 6-nya R15. Nah, kalau ratio R15 kan dia kan menggunakan rationya R15 kan originalnya gearnya depan 15, belakang 47. Nah, originalnya kan segitu. Nah, saya kan juga kalau semua saya menggunakan ratio 6 kan akhirnya kan kalau standar kan segitu juga 15 sama 47. Nah, ini saya naikkan belakang, itu saya naikkan 3 mata jadi 50, 15, 50. Jadi jangan samakan kalau motor saya menggunakan 5 speed menggunakan seperti ini, emang enteng banget, jadi kan tarikan cepet cuma top speed berkurang. Nah, karena saya menggunakan 6 speed
ratio 6 nya R15, saya menggunakan 15/50. Akhirnya otomatis karena arm saya panjang, saya menggunakan rantai itu 144 mata, jadi lebih 4 mata. Lebih 4 mata kalau semua beli DID atau triple S yang ukuran paling panjang kan 140. Nah, saya akhirnya sambungannya akhirnya ada 2. Mas, kuat Mas sambungannya 2? Kuat kok. Saya udah tes kemana, ke Jogja juga kuat. Cuma kemarin yang ke Jogja tuh sempat copot itu karena saya menggunakan itu RK. Itu si sambungannya kan susah karena dia O-ring karetnya itu. Akhirnya saya susah memaksakan menggunakan sambungan biasa, otomatis itu pernah copot dulu. Untung karena RK kan kalau O-ring kan dia nggak terlalu lemes ya. Akhirnya dia nggak sampai ngeplak, nggak sampai ngehajar mesin. Akhirnya otomatis alhamdulillah nggak sampai trouble mesin. Di situ akhirnya lebih panjang karena menggunakan 50 belakang, 15 depan. Itu jangan samakan dengan Vixion yang menggunakan ratio 5 karena dia beda ya sama ratio 6, jadi hitungannya nanti beda. Mereknya saya depan menggunakan triple S, belakang menggunakan DID TK, belakang TK. Karena triple S susah banget. Testimonial saya sih sebenarnya ya, kalau gear itu lebih bagus DID sama TK sama triple S. Nah, sedangkan untuk triple S di rantai dia itu sebenarnya gampang molor kalau seumpama bikin. Dulu saya pernah 6 bulan sekali itu ganti karena saking molor. Nah, alhamdulillah saya menggunakan DID itu alhamdulillah udah hampir 1 tahun itu masih kuat banget. Cuma kadang kan karena rantainya panjang sering berisik ya, karena kan banyak yang ketatap atau kesenggol sama arm. Otomatis biasanya banyak bunyi kalau semua dikit kering aja. Terus velg saya menggunakan RGV 5,5 inch. Seperti part yang pertama kemarin, saya menggunakan depannya kan 2,75 inch dan belakang 5,5 inch. Itu RGV. Jadi ini kan variasinya si NVL dulu itu. Jadi otomatis si lubang disk itu plug and play akhirnya. Plug and play sama disknya NVL. Jadi tinggal pasang aja. Ban saya menggunakan Michelin 180/55. Nah, ini sebenarnya produksi lokal karena dulu saya pernah menggunakan Michelin juga itu 160. Tapi kok ukurannya hampir sama seperti ini. Saya juga nggak tahu kenapa Michelin sekarang lebih kecil akhirnya. Jadi gini, saya dulu pernah kan menggunakan Michelin 160/60 dulu. Nah, kan karena dulu akhirnya habis, saya sempat menggunakan Xeneos kecil banget. Akhirnya pakai pakai velg 5,5 inch ini kelihatan kotak banget. Akhirnya saya beli lagi si Michelin. Alhamdulillah dapat rezeki, beli dulu 1,2 160 dengan harapan sama seperti kemarin. Nah, ternyata 160-nya tuh lebih kecil. Pernah saya bandingkan di foto Instagram saya, itu ban 160 yang dulu sama yang sekarang itu lebih kecil yang sekarang. Makanya saya beli lagi 180. Makanya ini saya menggunakan 180/55. Itu hampir sama. Ini mungkin produksi lokal ya kalau nggak salah ya. Jadi ya sekarang akhirnya saya menggunakan 180. Jadi ban sebenarnya ban itu ukurannya itu sebenarnya tergantung sama merek. Karena ban 160 sama 160 Michelin sama 160 Batlek itu biasanya beda jadinya. Profil bulatnya juga biasanya beda. Gitu. Mas, berat nggak Mas pakai ban segini? Kebanyakan ban 160 ke atas itu enteng-enteng. Apalagi biasanya biasanya itu dia kan import. Jadi biasanya enteng banget. Jadi dulu pernah bandingin itu Xeneos 160 sama 160-nya Michelin itu hampir separuhnya loh beratnya. Dipegang tangan dua itu beratnya lebih berat si Xeneos malah. Itu mungkin kenapa si Xeneos lebih awet ya. Jadi mungkin komponnya juga beda. Terus peridilan-peridilannya lainnya saya menggunakan setelan rantai yang ada jalur pedoknya itu fast wickers. Terus nah ini yang penting juga, ini banyak yang teman, Mas ini gimana ini mud guardnya beli di mana? Nah, mud guard ini kan saya belinya 160.000 itu di Surabaya di toko 3H. Itu sebenarnya dia posisinya sih nggak di sebelah kiri, di sebelah kanan dia.
Nah, dan platnya itu sebenarnya itu banyak perubahan sih, bagaimana biar dia itu bisa cukup di ban besar ini. Terus yang kedua, banyak bagian yang rentan karena dia kan aluminium, jadi harus di-upgrade sendiri. Mulai dari baut sama plat yang bengkok ke plastiknya. Itu dulu pernah hampir patah. Jadi saya sarankan kalau seumpama beli mudguard terus murah, itu pasti ada yang upgrade. Karena biasanya bawaannya si mudguard ini, bawaan variation gini kan biasanya bautnya jelek, gampang dol, terus gampang copot biasanya. Itu akhirnya saya menggunakan mudguard ini diganti dengan baut baja, terus platnya juga saya ganti. Dan karena dia nggak nutut karena ban saya kan besar, jadi kurang ke tengah, akhirnya saya sedikit ngecowak bagiannya biar dia bisa lebih ke tengah lagi. Jadi totalnya kalau semua ngebengkel sama beli-beli bautnya sekitar 250-an. Nah, bagian selanjutnya si knalpot. Saya knalpot menggunakan R25 original. Itu dengan lehernya itu pakai custom. Sebenarnya sih ini sementara, jadi dulu gue setting doang. Kan pengennya kan pasti yang stainless, kalau titanium kan nggak mungkin. Jadi saya menggunakan ini custom si lehernya, dan si knalpotnya saya silincer menggunakan R25 original. Suaranya original sekali, jadi ya malah kayak Honda Revo, malah Honda bebek, seperti sepeda bebek. Dan bracketnya saya di belakangnya si push-tab bagian sebelah kanan. Jadi kan nggak itu sih, nggak di bawah, cuma kan kalau pendek-pendek ini kan sekarang lagi hits seperti R125 kemarin itu. Nah, yang selanjutnya saya menggunakan si pengereman R15 versi 3. Jadi versi 3 si R15 ini saya gunakan, dan disnya juga. Dan juga si bracketnya di arm itu pasti custom juga, jadi bikin plat lagi. Jadi tinggal pemasangannya seperti itu aja. Jadi cuma bikin stopper ke armnya, terus si kaliper set sama si bracketnya si kaliper itu tinggal pasang aja. Nah, untuk yang pasti busing-busing pasti custom lagi. Jadi tinggal ukur-ukur, potong di tukang bobot dan pasang. Cuma itu aja sih. Ini sebenarnya nggak terlalu pakem. Kalau untuk ban seperti ini nggak terlalu pakem, karena dulunya kan saya menggunakan si R15 versi 2 kan lebih lebar sih disnya, dan menggunakan versi 3 ini kan lebih kecil, kaliper juga lebih kecil, kampas juga lebih kecil, otomatis saya rasa tuh juga kurang pakem. Master remnya itu saya menggunakan Tiger Revo, itu yang hitam itu, menggunakan master rem itu. Terus untuk si tabung minyak remnya sih itu variasian sih, biar sama kayak yang di depan, cuma itu aja. Oke, saya akan membantu mentotal per part dari yang saya bahas di part ketiga ini. Mulai dari undercool saya dapatnya 350, itu sebenarnya belum cacatan. 350 belum cacatan, ongkir nggak usah di total. Terus untuk customnya saya sekitar 150.000, mulai bracket sama penutup bagian depan. Itu jadikan dia di custom di Mas Wage itu kan pakai fiber, itu sekitar segituan. Terus selanjutnya si push-tab depan Nui 1 versi 2 itu 450 zaman dulu, sekarang mungkin hampir 500 ribuan. Untuk push-tab yang belakang saya menggunakan Satria FU itu 350-an, itu harga itu mereknya Goyo. Terus selanjutnya arm kan saya beli second 500.000 terus di custom. Nah, ini biar nggak bingung, saya langsung di arm dianggap baru ya, 1,1 juta.
terus di custom mulai part terus cover itu nggak sampai 2 juta, jadi sekitar 1.750.000 ribuan. Terus untuk si setelan rantai itu saya mereknya Fastbikers, itu harganya sekitar 150 ribuan. Terus si mudguard itu 160.000 di Surabaya, dan di custom baut sama plat mungkin sekitar 180-an lah, 190 ribuan, 20 ribuan apa 50 ribuan gitu. Terus untuk selanjutnya si knalpot cylinder saya menggunakan R5 R25 itu sekitar 800 ribuan, itu untuk second, dan untuk yang baru itu di dealer Yamaha 1,5 juta. Dan untuk leher, kan leher kalau di Malang itu kalau leher biasa itu harganya 350, untuk stainless sekitar 550 ribuan. Jadi itu. Velg kan kemarin dibahas di part pertama. Untuk velg kan 2,2 juta, tapi nggak bisa ditotal ya karena ini kan belakang, jadi depan belakang 2,2 juta. Ban itu sekitar 1,4 juta, 1,450 dulu itu. Kalau yang 160 1,2 jutaan. Terus untuk kaliper saya itu dapatnya 350-an. Terus sama si disknya, kalau nggak salah disknya itu ori Thailand, itu 150.000 kalau nggak 200 ribuan. Jadi seperti itu. Oke. Sebelumnya terima kasih udah menyaksikan sampai ke part 3. Untuk selanjutnya kita akan membahas secara universal motor saya. Nanti tunggu saja video selanjutnya. Jadi untuk pertanyaan atau part-part yang mungkin ketinggalan saya bahas di part 1, part 2, dan part 3, silahkan tanya di Instagram atau di komen langsung, pasti akan saya balas. Jadi kalau nggak sempat kebalas, protes aja nggak apa-apa ya. Jadi terima kasih telah menyaksikan dari 1, 2, dan 3. Semoga menginspirasi agan-agan sampean-sampean yang mau memodifikasi soal all fiction, karena fiction kan ya dia kan generasi pertama. Kan sekarang ada baru R15, ada Saber, mungkin ada lagi MT15 yang baru kan. Basicnya kan sebenarnya sama, delta box sama, mesinnya untuk fisiknya sama, mungkin beda jeroan sama mungkin beda dalam-dalamnya aja sih. Jadi untuk memodifikasi sebenarnya gampang banget. Jadi terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Video selanjutnya nanti bahas keseluruhan. Semoga membantu. Jangan lupa di subscribe dan di like, jangan lupa ya. Terima kasih dan salam modifikasi. Lu ono beling. Oh bahaya iki. Kok fokus